Itu kan sebuah dinamika yang kemudian terjadi Hanura se-Indonesia. Jadi penurunan itu tidak hanya di Jawa Timur tapi secara keseluruhan. Itu adalah kerja sistemik organisasional. Ya, itu kan menjadi bagian yang tanggung jawab bersama. Walaupun misalnya di nasional siapa, di Jawa Timur siapa, di kota Surabaya siapa, kayak person, kayak pemimpinnya siapa kan begitu. Nah, karena itu kemudian Musda ini jangan hanya melihat konteks peralihan kepemimpinan saja, Mas. Eman-eman. Kasihan di partai. Ya. Maka kemudian saya ingatkan bahwa fungsi dari Musda itu kan juga banyak. Orang gurgulek ketua itu tidak, ya format itu saja juga tidak, program di situ ada, LBC juga, tapi yang paling penting konsolidasi. Lalu kemudian momentum itu tidak dimanakan sebagai proses pembenahan, tidak ada perkuatan, tidak ada kesadaran, tidak ada kemudian jiwa yang sifatnya adalah responsif terhadap situasi hari ini. Ya nggak ada manfaat ini Musda. Nah itu saya dorong, baik itu untuk DPD ataupun DPC Partai Hanura Jawa Timur. Ini menjadi momentum. Dulu kitokmu. Maka saya sebut Golkar berapa, PAN bagaimana, PDI bagaimana, Gerindra bagaimana. Itu kita tidak sedang tidak sedang berposisi rendah, tidak. Tapi menjadikan teman-teman sebagai referensi bahwa itu loh partai-partai yang ada di Jawa Timur cukup sangat signifikan gitu, menjadi pemenang misalnya. Jadi kan itu, kalau kita tidak mulai sekarang, kapan lagi Mas? Maka harus di brainwash ya dalam masa politik. Harus mereka disadarkan bahwa ini waktu 4 tahun itu dibilang singkat atau lama. Bagi saya itu singkat banget Mas. Gak krosok itu serongnya wolu itu. Maka sekali lagi intensifikasi kepengurusan, intensifikasi kepemimpinan, ya, kemudian juga intensifikasi program-program kerja, program masyarakat itu penting. Ruang kita sama, ruang Jawa Timur ini, ya, nasional juga sama ya. Orang-orangnya juga sama semua. Apalagi kalau partai politik hari ini, itu kan sudah mengalami satu metamorfosis luar biasa. Beda dengan yang dulu, sangat ideologis banget gitu loh ya. Hari ini kan tidak. Jadi Hanura, ya substansinya kan sampai dengan partai-partai lain. Bagaimana kemudian teman-teman saya knowledge-nya tambah, skill-nya tambah, keteladannya juga tambah, sehingga kemudian ketika misalnya Cak Masting di Hanura, orang oh ya memang layak dia jadi pimpinan. Saya mohon maaf ya di Hanura misalnya, karena tidak hanya hari ini saya di partai politik, di partai lama saya itu baru 40 tahun saya. Ketawa nih, baru 40 tahun. Tapi kenapa kemudian di sini ada tantangan baru, ada sebuah peluang, yang dimana partai ini ada partai yang di 3-4 tahun yang lalu ini partai besar. Kenapa jadi seperti ini? Saya diskusi dengan teman-teman ketua wilayah di tingkat DPP itu saya katakan ini ada peluang Hanura ini Mas, sebetulnya. Karena magnitudo di bawah ini Pak Ketua Bapilu ya itu masih ada. Ini aja. Jadi karena itu saya menyadarkan teman-teman ya kembali kepada basis sebuah fakta dasar, basis persepsi, basis cara penglihatan. Kompetisi itu biasa. Mulai hari ini harus turun, mulai hari ini harus dilihat ya dalam konteks ya yang DPC ya dia harus presisi betul sebagai ketua DPC, pimpinan DPC. Yang DPD pun juga begitu Mas. Sehingga tidak ada kemudian saling melempar tanggung jawab, itu nggak boleh terjadi. Itu Mas. Mana ya Mas? Struktur hukum di Indonesia, 1 Undang-Undang Dasar 45, 2 TAP MPR, 3 Undang-Undang, 4 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, 5 adalah Perdes, pasal 7, Undang-Undang P3, Peraturan Pembentukan Undang-Undangan. Sehingga kalau kemudian di bawah itu peraturan menteri, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan keputusan menteri misalnya, itu di bawah itu semua. 40 itu kan undang-undang. Ya. Kok digoreng serah kepada presiden? Orang tahu semua itu undang-undang gitu loh Pak. Kalau kemudian ada upaya dengan peraturan menteri dalam negeri mau dipindahkan, itu dipindahkan bukan dikembalikan. Itu jelas itu ownernya itu Aceh kok.
Bagi saya ketawa aja. Jadi sebuah dagelan yang tidak lucu aja. Dan itu mohon maaf ya, berilah pencerahan kepada publik itu secara benar gitu loh. Cukuplah DPR ngomong berdasar pada Undang-Undang 40 ini adalah milik Aceh, selesai. Sampai saat ini yang tidak terjadi, Pak. Nah, Dibiarkan. Dibola-bola. Dibola-bola. Sepertinya memberikan akses poin kepada pemerintahan kan gitu kan. Tapi sebetulnya esensinya adalah proses edukasi yang nggak benar dalam dunia politik, Mas. Ada edukasi pendidikan politik yang miss yang lah. keliru ya. Jadi menurut saya, kalau saya ketua DPR, berdasar undang-undang sekian 40 milik Aceh, titik, nggak perlu dilempar ke sini, ke kanan, ke kiri. Pada posisi ini Legislasi. Belum positif. Jadi kalau DPR mengatakan tidak, sampai kapanpun tidak akan menjadi positif hukum positif. Tapi sebaliknya ada kong kali kong DPR dengan MK, tidak ada rapat pun bisa menjadi keputusan. Nah gitu. Jadi banyak beberapa putusan MK yang kemudian kok sepertinya tidak berdasar budaya hukum Indonesia, ya kan? Ini dan itu sampai kapanpun MK kalau sudah bicara mengenai pemilihan umum yang seperti apa yang paling baik, apakah legislatif, eksekutif, atau lapisnya pusat daerah? Dalam pemikiran saya, kalau kemudian lapisannya ada pusat dan daerah, kami sebagai orang partai politik itu bagaimana mengkoordinasikan antara caleg pusat, caleg provinsi, caleg kabupaten. Itu salah satu. Jadi yang namanya kerjasama antar caleg itu tidak terjadi. Ini keputusan MK malah mau membuat kegaduhan politik saja 2019. Ya, mungkin dia mendapatkan saksi ahli yang memang seperti itu. Jadi kalau saya orang partai politik, bagaimana saya akan konsolidasikan caleg pusat, provinsi, kabupaten? Gak ada judulnya, Pak. Dipisah. Ya, karena dipisah. Ya, saya kan tadi sekaligus singgung bahwa ini kan bagian dari pamit saya. Karena di Musda hari ini sudah ada 2 calon. Jadi panitia dan DPD memang sudah membuka pendaftaran dan ada 2 calon. Itu atas nama Pak Sumarzen dengan Pak Nurholis, juga sudah dilaksanakan fit and proper test oleh DPP. Hasilnya tinggal kita tunggu aja rekomendasi kepada ketua umum itu kepada siapa. Ataukah dua-duanya mendapat rekomendasi sehingga kemudian dipilih oleh peserta Musda. Saya sengaja tidak mencalonkan karena memang saya sudah ditunjuk sebagai Korwil, kan? Korwil 5 yang itu membawa Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. Tentu ini bagian dari tugas berat sendiri yang tentu harus saya jalankan. Bahwa saya ini tegak lurus dengan perintah ketua umum. Ketika saya sudah jadi Korwil kemudian nggak boleh maju, berikan kesempatan untuk regenerasi kepada calon yang lain, karena bisa juga yang tadi sempat kita singgung bahwa dari 46 modal dasar saya anggota DPRD kemudian sekarang kan jadi 27. Kalau dikatakan kegagalan, kami gagal kan begitu kan. Lepas bahwa ada dinamika politik 2024 yang luar biasa, ya kan. Lepas banyak orang ngomong bahwa ini pemilu paling brutal misalnya kan bicara itu, tapi ini bagian yang kemudian nanti pada pertemuan Musda ini adalah kita koreksi dulu. Yang kemarin kita lakukan ternyata tidak jalan, kemudian yang kita sudah maksimalkan ternyata nggak maksimal, evaluasi kita seperti apa, kan? Sehingga apa, menghadapi 2029 itu yang tadi dikatakan Pak Mukam, kita harus siap. Apalagi ini masih panjang. Kalau hari ini 2025, kemudian nanti pendaftaran partai politik tahun 2027, itu kan ada 2 tahun yang kita harus siapkan mesin, kan, sampai ke tingkat ranting. Sehingga keanggotaan, kepengurusan, tahun 2027 masuk pendaftaran partai politik, itu sudah lebih lancar. Yang punya nama artis Pak Mustang, Cak Mustang, yang sudah dipromosikan juga menjadi Ketua Korwil 5. Yang kami hormati Ketua Dewan Penasehat DPD Hanura Jatim Bapak Ahmad Nurholis, yang kami hormati para ketua parpol di Jawa Timur yang hadir hari ini, Musda 3 ini. Yang pertama, beliau atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Provinsi Jawa Timur menyambut baik dan mengucapkan selamat
serta memberikan apresiasi atas terselenggaranya Musda 3 ini. Beliau juga berharap semoga kegiatan Musda ini dapat berjalan lancar dan demokratis, kemudian menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan bisa bersama-sama dengan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memajukan pembangunan khususnya di Jawa Timur ini. Kemudian juga beliau mengharapkan Musda 3 ini akan menghasilkan program-program yang akan semakin memajukan Partai Hanura di Jawa Timur serta menghasilkan kader-kader Partai Hanura yang profesional, jujur, berintegritas tinggi dan berwawasan luas. Saya pikir tadi bisa kelihatan dari Mas Ketua Panitia, Mas Mudor. Wah, luar biasa, betul-betul orang pergerakan. Wah, mana tadi Mas Mudornya? Tepuk tangan ya. Ya, kita bangga lah terhadap generasi muda di Hanura. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, Ibu Gubernur yang kedua mengucapkan terima kasih atas berjalannya pemilu dan pilkada baik, sehingga Pilgub Jawa Timur angka keterpilihannya, angka partisipasinya juga dari waktu ke waktu juga naik. Jika tahun 2008 partisipasi publik 54,32%, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian 2013 59,58%, kemudian 2018 66,92%, dan 2024 70,0%. Artinya ini peluang sangat bagus Pak Ketua untuk meningkatkan Partai Hanura. Kader, simpatisan, juang partai hati nurani rakyat yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa ikut hadir dalam musyawarah daerah ketiga Partai Hanura. Semoga Tuhan Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita semua dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas kita dengan baik dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT. Salawat dan salam tujuh kepada saudara kita Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah yang ada di ruangan ini akan mendapatkan syafaat pada saatnya nanti. Hadirin sekalian, pertama saya perlu menyampaikan salam hormat dari salam sayang, salam hormat, salam bangga dari Pak Ketua Umum yang hari ini memang tidak sedang berada di Indonesia. Beliau kemudian banyak penugasan kepada saya di Jawa Timur, salah satunya adalah hadir di dalam Musda, kemudian juga mengkonsolidasikan Musda-Musda di Indonesia. Yang memang Pak Asisten, bahwa bulan Juli Agustus ini kita mengadakan Musda untuk 38 provinsi se-Indonesia. Dan ini adalah Musda kelima. Karena itu, Jawa Musda pertama ada di Jawa Timur. Ini nggak main-main. Ketika tonggak itu sudah dipanjangkan, maka kemudian adalah pertama itu biasanya adalah keteladanan. Pertama adalah pertanggungjawaban. Pertama adalah contoh. Pertama adalah template. Karena itu menjadi tanggung jawab kita semua. Kurang suatu apapun. Yang pertama, tadi begitu banyak sudah disampaikan oleh Ketua Panitia tentang kesiapannya. Saya hanya melanjutkan saja. Ini adalah Musda ketiga, Kamu Koam, Pak Beni. Partai Hanura ini berdiri tanggal 21 Desember tahun 2006. Mengikuti pemilu pada tahun 2009. DPD Hanura Jawa Timur diawali dengan penunjukan yang pertama, ketuanya adalah Mas Dosi Iskandar, yang mungkin sekarang pindah ke Nasdem. Ketua yang kedua, Pak Kuswanto, itu adalah hasil Musda pertama. Ya, Pak Kuswanto yang kemudian juga terakhir pindah ke Partai Demokrat. Yang kemudian ketiga, Musda kedua menghasilkan Musda berikutnya Pak Sujatmiko.
almarhum ya Musdaluk. Kemudian Musda yang kedua menghasilkan Bapak Kelana Aprilianto sebagai Ketua DPD Partai Jawa Timur. Saya ditunjuk tidak melalui Musda karena pasca pandemi. Dan oleh karena itu Musda ketiga baru hari ini kita laksanakan. Jadi secara organisasi 2020-2025 saya ditunjuk tanggal 19 Juli 2020, saya mengakhiri hari ini tanggal 1 Juli 2025. Yang nantinya kita akan sama-sama lakukan sidang-sidang yang ada dalam program. Jadi tidak terasa ternyata 5 tahun kita sudah jalankan, kita sudah lalui kebersamaan kita sampai hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, memang ada kemunduran atau kekurangan. Partai Hanura tahun 2019 dengan kekuatan adalah 46 kursi di tingkat kabupaten kota, 1 di tingkat provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2024 dengan segala dinamika, dengan segala pertarungan politik yang ada, partai-partai 19 ya. Partai politik kemudian bertarung menghasilkan bahwa kursi DPRD Provinsi Jawa Timur dari 1 menjadi hilang. Kursi 46 DPRD Kabupaten Kota menjadi 27. Ya. Nah, tentu ini akan menjadi hal dan tantangan bagi kita semuanya, bahwa dalam Musda tentu nanti kita akan bahas bersama program kerja dan strategi termasuk rekomendasi apa yang kemudian kita lakukan di tahun 2029. Tentu dengan segala dinamika adanya pemilu yang dibagi 2 hasil putusan Mahkamah Konstitusi, tentu nanti kita tidak bagian dari kemudian kita mengatur strategi. Tentu partai-partai yang hari ini bersahabat hadir di kita tentu juga punya strategi, sehingga kita juga harus membuat strategi khusus agar 2029 kita lebih maksimal dalam proses pemilu dan hasil. Saya selaku Ketua Panitia ingin melaporkan dan menyampaikan beberapa hal pada kesempatan kali ini. Pertama, alhamdulillah acara Musda 3 DPD Partai Hanura Jawa Timur dapat dilaksanakan pada hari ini, Selasa tanggal 1 Juli sampai besok Rabu tanggal 2 Juli 2025 di Surabaya. Berdasarkan surat DPD Partai Hanura Jawa Timur nomor 2 pengajuan garing 52 garing A garing DPD strip JTM garing Hanura garing 6 garing 2025 tanggal 2 Juni 2025 tentang permohonan pelaksanaan Musda, dan berdasarkan surat persetujuan Musda oleh DPP Partai Hanura nomor A garing 185 garing DPP strip Hanura strip 6 garing 2025 tanggal 19 Juni 2025. Kemudian yang perlu kami laporkan, peserta Musda 3 DPD Partai Hanura Jawa Timur diikuti seluruh peserta dari unsur DPP, DPD beserta Orsap dan seluruh KSB DPC Partai Hanura se-Jawa Timur, yakni 38 kabupaten kota DPC se-Jawa Timur. Kemudian yang perlu kami laporkan juga, anggaran Musda 3 DPD Partai Hanura Jawa Timur bersumber dari internal partai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mewakili panitia keseluruhan mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Musda 3 ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpah keberkahan kepada kita semua. Ada standarisasi lah di sana.
Next slide. Terus lanjut. Nah ini saya kira lanjut saja. Ini indikator keberhasilan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, prosentase capaian TPA terdata di Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian, mohon kepada daerah-daerah. Selamat datang. Ini ya, selamat datang. Oh, seksi. Wakil sementara. Oh.